Yo, what's up cuy? Balik lagi sama gua di channel ini. Russo Brothers, sang sutradara Avengers Endgame, kembali menyutradarai film yang diangkat dari novel dan berdasarkan kisah nyata sang penulis, yaitu Nico Walker, yang berjudul Sherry. Nama Sherry ini merupakan sebuah nama karakter samaran untuk Nico di buku novelnya. Seperti diketahui, kedua sutradara ini sebelumnya pernah menggarap film Captain America The Winter Soldier, Civil War, Avengers Infinity War, dan juga Avengers Endgame. Film ini dibintangi oleh Tom Holland. Nah, film ini akan menjadi kerjasama pertama antara Tom Holland dengan sutradara Russo Brothers setelah Avengers Endgame. Film ini bercerita tentang seorang mantan tenaga medis militer Amerika yang kembali dari Irak, dan dia menderita PTSD. PTSD ini singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma yang menyebabkan gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Biasa disebut juga dengan gangguan pasca trauma. Dan dia ini jatuh menjadi pecandu narkoba yang kemudian mulai merampok bank karena terlilit hutang. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Dan pastinya udah gue peringatin, video ini mengandung spoiler. Lebih baik nonton filmnya secara full. Linknya udah gue taruh di deskripsi. So, langsung saja kita check it out. Film diawali dengan memperlihatkan di sebuah komplek di Amerika, dan terlihat tokoh utama kita yang bernama Sherry. Bisa dibilang juga dia merupakan Nico Walker yang sedang mengendarai mobil dan menemui seseorang. Kemudian terlihat rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya yang sedang berusaha merampok sebuah bank. Dan scene pun berganti, di mana Sherry yang sedang hadir di kelas di salah satu kampus, dan dia melihat seorang gadis cantik yang bernama Emily. Lalu mereka pun bertemu setelah kelas selesai. Ketika itu Sherry ngasih tahu bahwa dia sudah memiliki pacar sejak SMA yang bernama Madison. Mendengar hal itu, Emily pun berusaha tegar sambil tersenyum. Tapi hati Sherry ini nggak bisa dibohongin bahwa dia benar-benar suka sama Emily. Singkat waktu, Sherry ini mempunyai pekerjaan di sebuah restoran. Ketika itu, pemilik restoran tersebut mau melihat kemampuan yang dimiliki Sherry. Karena tidak sesuai ekspektasi, pemilik itu pun marah-marah. Dan Sherry pun hanya bertahan 2 minggu di tempat kerja tersebut. Lalu scene pun berganti, yang dimana Sherry pergi ke rumah sahabat SD-nya yang bernama James Lightfoot. Di saat itu, teman mereka yang bernama Roy dan Joe ikut bersamanya. Ketika di perjalanan, tiba-tiba mobil James pun meleduk karena kepanasan. Keesokan harinya, Sherry menemui seseorang, di mana mereka ingin obat penenang yang dimiliki Sherry. Karena Sherry ini mempunyai penyakit gangguan kecemasan atau panik. Sebagai balasan, mereka memberinya ekstasi dan mengajaknya ke pesta di rumah temannya yang bernama Maggie. Sesampainya di sana, Sherry tidak sengaja bertemu dengan Emily, sehingga membuatnya salting serta senang. Karena di saat itu dirinya nge-fly, dia pun ngajak Emily jalan-jalan. Tapi ngajak jalan-jalannya itu ke kamar. Bangsat. Hari demi hari mereka lewatkan bersama. Saat Emily curhat kepadanya, Sherry pun berkata bahwa dia mencintai Emily. Mendengar hal itu, Emily pun berterima kasih dan pergi meninggalkannya. Scene berganti ketika mereka berdua di kamar. Emily bilang bahwa dia ingin pergi kuliah di Montreal, Kanada. Secara tidak langsung, Emily ingin hubungannya berakhir dengan alasan karena mereka tak bisa bersama jika tinggal di negara berbeda. Dengan berat hati, Emily pun meninggalkannya. Karena kejadian semalam, Sherry pun berubah menjadi sad boy yang bingung dan gak punya tujuan, yang kemudian mendaftarkan dirinya menjadi militer angkatan darat. Wow, keren sekali Anda. Scene pun berganti. Di saat itu Sherry nongkrong di rumah teman-temannya. Ternyata Joe juga mendaftarkan dirinya menjadi militer. Namun di sisi lain, Sherry diam-diam tidak memberitahukan kepada mereka kalau dirinya ikut mendaftar. Ketika itu telepon berbunyi dan ternyata yang menelpon itu adalah Emily. Dan Emily mengatakan bahwa dirinya sebentar lagi mau pergi. Namun dia ingin bertemu Sherry untuk pamitan yang terakhir kalinya. Karena hari itu Sherry ada kerja, dia pun meminta Emily untuk menemuinya di tempat kerja.
Sesampainya di sana, terlihat sang sutradara film ini yaitu Joe Russo. Tak heran karena dia selalu tampil di film yang ia sutradarai. Kembali ke cerita, ternyata Sherry mengundang Roy dan Joy untuk mendapatkan minuman gratis. Karena tempat kerjanya sedang mengadakan sebuah pesta. Emily pun datang, dan Sherry melihatnya dengan pria lain yang tak seberapa tampan ini. Karena merasa kesal, dia pun menyuruh Emily untuk pergi. Setelah pesta selesai, dia pun tak sengaja curhat kepada seorang bapak-bapak yang bernama Tommy. Dan mengatakan bahwa dirinya habis mendaftar menjadi angkatan darat. Ketika itu, Pak Tommy memberitahu bahwa di sana pasti tidak ada yang mempedulikan Sherry. Lalu Pak Tommy memberikan tumpangan ke Sherry untuk pulang. Sesampainya di sana, tak diduga Emily ada di sana yang sedang menunggu Sherry. Karena tidak pernah melihat Emily nangis, Sherry pun langsung menghampirinya. Dan Emily mengatakan bahwa ini semua salahnya. Singkat waktu, ketika suasana kembali baik, Emily mengatakan bahwa dia tidak jadi pergi ke Montreal, Kanada. Anjing, apa lu baru ngomong sih bangsat? Mendengar hal tersebut, dia pun berkata bahwa dirinya sudah bergabung dengan militer. Karena di saat itu, Sherry jadi sad boy dan tak tahu tujuan. Di sini, Emily mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Montreal supaya bisa menjauh dari Sherry. Emily menyadari kesalahannya dan mengaku dia juga jatuh cinta dengan Sherry. Dan mengatakan bahwa mereka harus menikah. Lalu mereka pun menikah dan serasa dunia milik berdua. Karena beras udah menjadi bubur, Sherry pun mengikuti pelatihan militer sebelum diberangkatkan ke medan perang. Mulai dari mencukur rambutnya, mendapatkan suntikan obat, berbaris, berjalan seperti bebek, hingga pemeriksaan lubang hajat. Buset dah, ada ya itu kerjanya meriksain lubang hajat tiap orang. Di sana, dia memiliki teman yang bernama Jimenez, dan mereka akan menjadi tenaga medis. Hari demi hari pun dilalui Sherry dengan berbagai tantangan. Dengan sersan yang berpura-pura marah karena tujuannya untuk mengasah mental para prajurit. Di saat Sherry di toilet, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba salah satu sersan meninju masa depannya si Sherry. Bangsat. Ketika di sana, dirinya merasa semua ini hanya rekayasa belaka. Bahwa mereka hanya berpura-pura menjadi tentara. Para sersan pelatih pun hanya berpura-pura jadi sersan pelatih. Dan para militer hanya berpura-pura menjadi militer. Yang kemudian Sherry pun berlatih untuk menjadi tenaga medis dengan manekin yang ada di sana. Dan akhirnya mereka pun lulus dari kelas itu. Kemudian scene pun berganti di mana Sherry yang sedang ada di tengah medan perang. Di mana dia ditugaskan bersama temannya untuk menolong para militer yang terluka. Karena baru pertama kalinya di medan perang, dia pun terkejut. Ternyata militer yang terluka itu isi perutnya keluar. Oh my god. Akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan militer tersebut. Ketika sampai di markas, Sherry pun bergegas mandi untuk membersihkan noda darah pasca kejadian tadi. Singkat waktu, ketika Natal tiba, terlihat wanita panas datang untuk menghibur para militer. Di saat itu, para militer pria pun bersorak sangne karena melihat wanita panas di hadapan mereka. Namun Sherry ini kuat iman dan tak tergoda karena melihatnya. Lalu scene pun berganti, terlihat Sherry yang sedang colai. Dia colai bukan bayangin wanita lain, tapi pacarnya sendiri si Emily. Aduh, goblok lah. Lalu scene pun berganti, ketika dalam perjalanan sang sersan bukan sang pisang yang bernama North ini mengambil jalur ke arah kanan, yang dimana Sherry pernah melewati jalur tersebut. Dan mengatakan sebaiknya jangan melewati jalur itu. Karena Sherry pernah melihat 4 kendaraan terjebak di jalur tersebut. Sersan yang sotoy tersebut tidak mendengarnya. Dengan pedenya tetap yakin ke arah yang dia tuju. Dan benar aja, beberapa kendaraan mereka pun terjebak lumpur di sana. Mamam lu, sotoy sih kalau dibilangin. Yang kemudian Sersan North pun memerintahkan Bautista, Yuri, Lessing, dan Jimenez untuk mengambil kabel derek dan minuman. Di saat mereka baru beberapa meter, tiba-tiba Sherry yang melihat hal tersebut langsung berlari ke sana. Ketika padam, Sherry melihat mayat teman-temannya yang sudah hangus terbakar. Ya Allah, di sini sedih coy.
Ketika malam hari, terlihat Sherry yang sedang menelpon Emily diam-diam dengan keadaan sedih yang teramat dalam. Karena masih kepikiran teman-temannya yang tewas pada kejadian tadi. Kemudian scene pun berganti, di mana Sherry yang sudah pulang dan dia diberi penghargaan atas pengabdiannya. Karena sudah lama sekali tidak bertemu, mereka pun melepas rindu dengan bercipok-cipokan. Lalu dia pun diantar Emily ke Ohio di rumah baru mereka, di mana Sherry pun mengikuti kelas malam di sekolah tempat Emily bekerja. Dan Sherry pun mendapatkan pekerjaan dari temannya si Joe setelah dia kembali. Di saat itu, Joe mengalami masalah selama beberapa waktu. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, tiba-tiba kemudian malam pun tiba. Terlihat Sherry pun tidak bisa tertidur dan terlihat gelisah. Dia pun curhat kalau kotoran dia berdarah, kentutnya berdarah, dan dia ingin sekali tidur pules. Pada dasarnya, Sherry ini sedih dan gila karena horor yang dia lihat. Kemudian scene pun berganti. Terlihat mereka yang ingin pergi ke sebuah acara. Agar tidak terlihat gelisah, dia pun meminum obat penawarnya. Sesampainya di sana, dia pun masih terlihat gelisah dan tiba-tiba memarahi orang yang gak ada salah apa-apa dengannya. Saat di kamar mandi, dia pun tidak bisa mengontrol emosinya yang kemudian dan dia meminta untuk pergi dari sana dengan tangannya yang terluka. Singkat waktu, dia pun curhat ke teman SD-nya James. Terlihat Sherry yang sedang gelisah parah dan langsung meminum obat penenang tersebut. Lalu scene pun berganti. Terlihat Sherry yang sudah mulai kecanduan sehingga membuat dirinya tak bisa diperintahkan orang lain. Keesokan harinya, dia pun pergi ke psikiater karena dia berjanji kepada Emily mencari cara yang lebih baik untuk menghadapi masalah trauma perangnya daripada meminum obat penenang. Malam pun tiba. Emily pun berkata seandainya dia tak pernah mengatakan akan pergi ke Montreal, pasti nasib mereka tidak akan begini. Baru nyesel kan lu, mamam. Dan Sherry pun mengatakan kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Ya nasi udah jadi bubur gitulah. Kemudian scene pun berganti. Pada awalnya mereka berdua memelihara Doggy dan tidak ingin menjadi seorang pecandu. Namun mereka tetap menjadi pecandu. Di saat jam kelas, Emily terlihat gelisah dan mengatakan harus ke kamar mandi. Namun nyatanya dia pergi keluar untuk menemui Sherry agar bisa menyuntikkan obat penenangnya. Hari demi hari Sherry pun kehabisan uang dan dia mempunyai banyak sekali hutang. Dan dia pun berusaha meminjam uang kepada seorang pengedar yang bernama Pills and Coke. Karena dia harus membeli obat-obat tersebut, kalau tidak dia akan gelisah. Di saat itu, sang pengedar ngasih saran untuk mengambil sebuah berangkas untuk seorang yang bernama Black. 16 menit kemudian, Sherry yang sudah mendapatkan berangkasnya, yang dimana Emily menghasutnya untuk membuka berangkas tersebut. Karena mungkin berangkas tersebut berisi barang yang bagus. Mendengar hal itu, mereka pun berusaha untuk membuka berangkasnya, namun tidak berhasil. Sampai akhirnya berangkasnya terbuka yang berisinya barang surga bagi para pecandu. Ya ampun. Lalu scene pun berganti. Terlihat di mana mereka yang udah teler. Kemudian mereka mendengar ada seseorang yang datang, yaitu polisi. Karena ketakutan dan panik, mereka pun langsung membuang barang bukti ke dalam kloset. Kemudian di saat membuka pintu, bukannya polisi, malah si Kok yang datang. Bangsat. Ketika Kok masuk dan terkejut melihat berangkasnya sudah terbuka. Kemudian dia pun marah-marah. Dan dia memberitahu bahwa seseorang yang bernama Black akan membunuh mereka semua. Kecuali mereka memberi uang yang sangat banyak. Di mana Sherry yang sedang melakukan perampokan. Yang kemudian dia berhasil mendapatkannya dan langsung diberikan kepada Kok. Namun dia menyelipkan sedikit uang untuk dirinya dan Emily agar bisa membeli obat. Dan ketika obatnya habis, mereka pun akan sakit. Di satu titik, mereka harus memiliki lebih banyak uang dan Emily menyuruhnya untuk merampok bank lagi. Lalu dia pun mendatangi setiap bank untuk dirampok. Keesokan harinya, Emily pun sakit dan meminta bantuan kepada Sherry untuk menyuntikannya. Ketika itu, Emily pun mengalami overdosis yang kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sherry pun merasa bersalah dan diancam oleh ibu Emily untuk meninggalkan Emily.
Singkat waktu, Emily kabur dari fasilitas rehabilitas narkoba dan bertemu kembali dengan Sherry. Dia mencoba mengirimnya kembali ke rehabilitas, namun Emily ogah untuk pergi. Dan Sherry mengatakan bahwa ini tidak baik untuk dirinya lagi. Emily tidak peduli dan memberitahu Sherry bahwa dia ingin bersamanya. Dia akan mabuk narkoba lagi apapun yang terjadi. Sherry pun mengalah dan menerima. Kemudian dia ngasih tahu kalau mereka berdua tidak bisa kembali ke keadaan semula. Kemudian scene pun berganti, di mana mereka bertiga berencana untuk melakukan perampokan lagi dan mengajak James untuk pergi ke dalam bank tersebut. Perampokan pun dimulai. Karena nyalinya masih ciut, James pun kabur ketakutan. Sesampainya di mobil, Sherry marah kepada James. Dan ketika itu, James menyarankan dia saja yang menyetir dan Cook yang merampok bank. Cook pun setuju dengan syarat dia yang akan memegang pistolnya, bukan si Sherry yang sedang terkena candu dan PTSD. Singkat waktu, Sherry pun berhasil melakukan perampokan tersebut. Namun di saat itu, Cook pergi meninggalkannya. Tidak jauh dari sana, mereka pun berhasil menemukan Cook dan menyuruhnya masuk kembali ke dalam mobil. Di saat itu, Cook menunjukkan kalau dia terkena tembakan. Dan Sherry menyuruh James untuk pergi ke rumah sakit. Namun James menolaknya karena polisi sudah melihat Sherry berkali-kali dan akan menangkap mereka semua. Kemudian Cook pun tewas. Ketika itu mereka pun membuang mayatnya di pinggir jalan. Dan sampai saat ini mereka tidak mengetahui bagaimana Cook tertembak. Keesokan harinya Sherry pun terbangun di sebuah taman, yang kemudian dia berhadapan dengan seseorang yang bernama Black ini. Ternyata Black ini merupakan seorang bos pengedar narkoba, dan mengatakan kalau dia menembak Sherry, dia tidak akan mendapatkan uang miliknya, dan mengancam akan membunuh Emily jika tidak melunasi hutangnya. Singkat waktu, dia pun mencium Emily dan mengucapkan selamat tinggal sebelum melakukan perampokan terakhir. Dan terlihat kembali scene yang sama di awal film tadi. Di saat merampok, dia membuka penyamaran dan menyuruh teller bank tersebut untuk menekan alarm bank. Setelah mendapatkan uangnya, kemudian dia menemui Black di sebuah gang dan melunasi uangnya tersebut kepada si Black. Setelah itu, dia menembak pistol untuk memancing polisi ke tempatnya. Di saat itu, dia menyuntikkan obat untuk yang terakhir kalinya. Belum selesai. Scene pun berganti, di mana terlihat Sherry yang sudah tertangkap. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Sherry ini melakukan detoksifikasi. Detoksifikasi adalah proses normal dari tubuh untuk membuang atau menetralkan racun melalui hati, usus besar, ginjal, paru-paru, dan kulit. Atau singkatnya, untuk membersihkan tubuh dari racun-racun atau zat-zat berbahaya. Dia pun pulih di penjara, menghabiskan beberapa tahun berikutnya dan menjalani hukumannya sebelum dibebaskan bersyarat. Saat Sherry keluar dari penjara, dia melihat sekeliling dan melihat Emily menunggunya. Mereka pun tersenyum satu sama lain, karena keduanya masih memakai cincin kawin mereka dan keduanya telah didetoksifikasi dan pulih dari kecanduan obat mereka. Dan film Sherry pun berakhir. Gimana cuy? Film yang berdasarkan kisah nyata pastinya selalu seru dan menegangkan. Banyak banget pesan dari film ini. Beberapa kutipan dari film ini yang bisa gue rangkum yaitu: yang pertama, jangan pernah membohongi diri sendiri. Yang kedua, ketika hati sedang hancur, janganlah kalian melampiaskan ke arah yang salah. Jernihkan dulu pikiran kalian, baru ambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, cinta sejati adalah perasaan yang tulus dan datang dari hati yang paling dalam. Menerima segala kekurangan pasangan dan selalu berusaha menjadi yang terbaik walau segala rintangan menghadang. Dan yang terakhir, janganlah kalian terjerumus ke dalam narkoba, karena itu tidak baik dan akan membunuh kalian perlahan. Maka dari itu, jauhilah narkoba. Semoga kalian terhibur dengan konten ini dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit undur diri, salam movie mania dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.